Oke, teman-teman. Kita hari ini bahas modul 8 database. Yang dipelajari di modul ini topiknya yang pertama tentang Amazon RDS, ada DynamoDB, Redshift, dan Aurora. Jadi ada 4 topik ini ya, teman-teman. Untuk tujuannya sendiri, di sini kita akan bahas tentang Amazon RDS, kemudian mengidentifikasi fungsi di Amazon RDS, menjelaskan Amazon DynamoDB, mengidentifikasi fungsi dalam Amazon DynamoDB, terus menjelaskan tentang Amazon Redshift, menjelaskan tentang Amazon Aurora. Nah, di sesi yang pertama kita bakal bahas tentang Amazon RDS, Relational Database Service. Harusnya teman-teman udah ini ya, ambil mata kuliah DB, cukup kenal lah ya dengan Relational Database. Nah, kalau di AWS sendiri, solutionnya itu ada dua, yaitu unmanaged dan managed. Yang unmanaged ini biasanya terkait dengan eh, scaling, fault tolerance, kemudian apa aja yang bisa ketersediaan atau availability yang bisa dikelola sama kita. Kalau yang manage ini terkait dengan scaling, fault tolerance, dan apa aja yang jadi layanan bawaan. Contohnya gimana? Contohnya misalkan kalau di yang unmanaged itu kita meluncurkan sebuah web server di EC2 Instant. Nah, karena EC2 Instant itu adalah unmanaged, maka dia nggak bisa ngelakuin yang namanya scaling. Misalkan bebannya berlebih itu kita nggak bisa lakuin scaling. Kecuali kita pakai yang namanya auto scaling. Nah, kalau manfaatnya sendiri di yang unmanaged ini kita bisa ngontrol dengan lebih baik. Eh, Kalau ada perubahan beban, kalau ada kesalahan, kalau ada sumber daya yang nggak tersedia, kita bisa kelola pakai unmanaged ini. Tapi kalau yang manage ini contohnya misalnya kita pakai Amazon S3. Ya, kita udah kenal ya di modul sebelumnya tentang storage Amazon S3. Nah, ini tuh kita netepin suatu misalkan permission gitu ya buat bucket tersebut. Maka konfigurasinya kita lakukan lebih sedikit. Urusan scaling, fault tolerance, kemudian availability-nya, ini akan secara otomatis disediain sama Amazon S3. Jadi, seperti itu perbedaan unmanaged sama managed. Tantangannya sendiri di sini terkait dengan server maintenance, pemeliharaan server, ya. Terus tentang software installation, instalasi software. Terus tentang backup database. Terus tentang s- scalability, keamanan, sama misalkan perlu install OS sama patchingnya. Nah, ini jadi tantangan dari RDS ini. Jadi Amazon RDS ini adalah layanan terkelola yang mengatur dan mengoperasikan basis data relasional di cloud. Ini Amazon RDS. Nah, kalau perbandingannya dari basis data on-premise, kemudian basis data yang ada di Amazon EC2 sama Amazon RDS seperti ini. Jadi tanggung jawab dari managed service, kalau kita ngelola si aplikasinya. Sedangkan yang dibantu sama AWS, nah ini, semua ini yang dibantu oleh AWS. Amazon RDS Database Instance itu gimana sih? Nah, ini adalah unsur yang paling dasar di Amazon RDS. Jadi, database instant ini adalah lingkungan database yang terisolasi, yang berisi beberapa basis data yang dibuat pengguna. Si Amazon RDS ini, dia bisa mendukung 6 basis data ini. Teman-teman pasti kenal lah ya nama-namanya. Ada MySQL, Amazon Aurora, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MariaDB, Oracle. Amazon RDS mendukung 6 database ini. Kemudian kita bisa jalanin instan di Amazon VPC. Seperti ini ya. Jadi si Amazon RDS ini bisa jalan di Amazon VPC. Artinya apa? Artinya kalau seperti ini tuh kita bisa ngontrol virtual networking environment-nya. Ini ada di public subnet-nya Amazon di situ, di private subnet-nya Amazon RDS. Kemudian salah satu fitur yang paling kuat di Amazon RDS ini
kemampuannya untuk mengkonfigurasi database instan dengan ketersediaan tinggi. Karena dia adanya di multi-AZ ya, seperti itu. Dengan multi-AZ ini berarti gimana nih? Kalau misalkan database yang paling utama itu misalkan ada kegagalan gitu ya dalam deployment multi-AZ, maka si Amazon RDS ini secara otomatis bakal memunculkan yang namanya RDS Standby Instance. Ini artinya bisa langsung dapat kayak replikanya gitu ya, dapat replikanya. Jadi buat meminimalkan potensi kehilangan data seperti itu. Nah, replika ini buat apa? Si Amazon RDS ini kan ngedukung read replikanya gitu ya. Ini yang fitur-fitur yang ditawarkan ada dua nih. Dia bisa menawarkan replikasi asinkron, kemudian dia bisa dipromosikan ke primary kalau dibutuhkan. Fungsinya dia dipakai buat workload basis data intensif baca gitu ya, sama ngebongkar read query. Amazon RDS ini ngedukung read replicate-nya buat apa aja? Ngebuat yang tadi, database-nya ada MySQL, MariaDB, Postgre, sama Amazon Aurora. Kalau kasus penggunaannya, use case-nya, ini bisa dipakai untuk web sama mobile application. Harapannya kalau di web sama mobile application ini, ini, dia bisa eh, throughput-nya tinggi gitu ya, throughput-nya tinggi, kemudian skalabilitas penyimpanannya besar, terus ketersediaannya tinggi. Nah, ini yang diharapkan kalau RDS ini kerja di aplikasi web atau mobile. Kalau di aplikasi e-commerce, harapannya ini bisa low cost gitu ya, biayanya rendah, aman, kemudian fully managed solution, berarti solusinya terkelola penuh. Ini yang diharapkan di aplikasi e-commerce. Kalau di aplikasi mobile dan online game gimana? Harapannya dia bisa rapid grow capacity, ini berarti tumbuhan kapasitasnya cepat ya, tumbuhan kapasitas yang cepat, penskalaan otomatis sama database monitoring seperti itu. Ini penggunaan RDS di tiga aplikasi ini, web and mobile, e-commerce sama mobile and online game. Ini adalah kasus-kasus kapan kita harus pakai Amazon RDS. Dan kapan kita jangan pakai Amazon RDS. Nah, kalau misalkan yang jangan pakai RDS ini, solusinya paling kita pakai yang NoSQL. Contohnya misalnya kita pakai Amazon DynamoDB seperti itu ya. Kemudian tentang biaya. Ini adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan terkait dengan biaya. Ya kan kapasitasnya, mesinnya, size-nya, kemudian memorinya, kemudian jenis database-nya, kemudian jumlah instannya, kemudian provision storage ini penyimpanan yang disediakan. Siapa tahu ada yang no charge gitu ya, atau ada biaya bulanan berapa berapa gigabyte per bulan seperti itu. Terus perlu additional storage enggak. Kemudian pertimbangan lainnya terkait ini jumlah input output ya yang dibuat ke basis data, kemudian jenis deployment, kemudian transfer datanya. Nah, ini hal-hal yang harus dipertimbangkan. Dari Amazon RDS, kita bisa tahu bahwa ini adalah layanan yang memudahkan untuk penyiapan, pengoperasian, dan penskalaan database relasional di cloud. Nah, contoh Amazon RDS ini Amazon Aurora, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle, Microsoft SQL Server. Ini adalah yang database engine yang disupport sama Amazon RDS. Nah, setelah kenal dengan Amazon RDS, yang berikutnya adalah tentang Amazon DynamoDB. DynamoDB ini, nah inilah perbandingan antara relational database yang tadi session pertama dan yang non-relational. Nah, kalau yang relational database, teman-teman udah kenal ya bahwa ini adalah database yang ada baris dan kolomnya seperti ini ya contohnya. Kalau yang non-relational, ini yang mengandalkan key value seperti itu ya, yang nggak ngikutin model relasional yang disediakan oleh RDBMS seperti itu. Jadi ini perbedaan antara relational database
dengan non-relational database. Nah, si Amazon DynamoDB ini adalah layanan basis data yang NoSQL, yang cepat, fleksibel untuk semua aplikasi yang memerlukan latensi 1 digit milidetik yang konsisten pada segala skala, gitu. Kemudian komponen utamanya apa? Kalau kita bicara tentang DynamoDB, dia kan NoSQL ya, no relational database. Komponen utamanya dia ada table, item, sama atribut. DynamoDB ini dia ngedukung dua tipe primary key. Namanya partition key dan partition dan sort key. Ya, jadi ini yang disupport oleh DynamoDB. Jadi contohnya itu seperti ini. Jadi teman-teman nggak temukan yang table, kolom seperti itu ya, tapi sistemnya dia key value seperti ini. Kalau sampai misalkan eh, dibutuhkan, misalnya hanya butuh satu key aja, berarti diidentifikasi di key yang ini. Ya, ini single key. Tapi kalau ternyata butuh dua kunci kayak gini, maka dia ada partition key sama sort key. Balik ke sini ya. Jadi DynamoDB itu dia support dua primary key yang partition key dan partition dan sort key seperti ini. Partition key dan partition dan sort key. Kalau yang partition key ini adalah yang single key, kalau ini yang compound key atau gabungan. Contohnya gimana? Contohnya kalau yang ini misalkan kita punya data barang ya, berarti key-nya ini, partition key-nya ini adalah ID barang, misalnya seperti itu ya. Kalau yang ini misalkan kita di perpustakaan, untuk data buku ada dua nih. Partition key-nya misalkan si pengarangnya, dan short key-nya adalah judul bukunya. Kan dia perlu dua kan untuk satu baris data yang unik itu harus ada dua pengarang dan judul bukunya seperti ini. Kalau ini atribut-atributnya. Lalu ini tentang rangkuman DynamoDB. Ini dia jalan eksklusif di SSD, mendukung modelnya tadi key value store model. Kemudian dia mereplikasi tabel secara otomatis, bekerja baik untuk mobile, web, gaming, edtech, dan IoT application. Kemudian dia bisa diaksesnya lewat konsol, CLI, sama API call. Kemudian latensinya single digit millisecond. Kemudian dia nggak punya batas. Jadi dia tidak memiliki batas untuk ukuran tabel atau throughput. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan dari bahan ini teman-teman jadi kenal tentang relational database sama non-relational database. Section yang ketiga, ini tentang Amazon Redshift. Nah, Redshift ini dia eh, buat data warehouse, fully managed data warehouse gitu ya, seperti ini. Jadi untuk analitik sangat penting pakainya yang Amazon Redshift. Jadi ini data warehouse yang cepat, tangguh, terkelola penuh dan praktis, hemat biaya, eh, untuk diarsipkan, dipakai, diskalakan. Nah, ini pakainya Redshift. Jadi kalau ada query yang kompleks, pakainya Redshift. Kemudian arsitekturnya seperti ini, ya. Jadi fitur kalau di Redshift itu ada namanya Amazon Redshift Spectrum. Jadi dia yang memungkinkan untuk menjalankan query terhadap data yang jumlahnya exabyte langsung di Amazon S3. Jadi bisa untuk data yang skalanya besar. Kemudian eh, untuk Redshift ini dia automation and scalingnya seperti ini ya. Jadi dia bisa dengan mudah mengotomatisasi sebagian besar tugas administrasi untuk ngelola, mantau, men-scaling cluster Amazon Redshift ya. Jadi kita tinggal fokusnya sama data sama proses bisnis kita aja. Karena skalabilitas itu adalah yang paling dasar di Redshift. Ya. Kapan dinaikkan atau diturunkan scale-nya saat dibutuhkan, itu tinggal beberapa klik aja di konsolnya. Terus terkait keamanan juga ini jadi prioritas di AWS. Si Amazon Redshift ini dia keamanannya dibangun dan didesain untuk memberikan enkripsi yang kuat untuk data
kita, baik saat datanya diam atau saat datanya bergerak seperti itu ya. Ini automation and scaling. Untuk compatibilitasnya, untuk kompatibilitasnya sendiri, Amazon Redshift ini sebenarnya dia ngedukung SQL standar ya. Jadi ada konektornya gitu. Misalkan pakai GDBC atau ODBC itu bisa ya, memungkinkan kita untuk menggunakan klien SQL dan alat bantu bisnis intelijen atau BI. Kemudian case-case-nya untuk Amazon Redshift ini eh, Enterprise Data Warehouse karena dia buat data warehouse ya. Ini migrasinya bisa lebih cepat. Terus kalau misalkan ada eksperimen, percobaan, ini tanpa biaya atau komitmen dibuka. Ini nggak usah ada upfront cost, ini nggak usah. Kemudian bisa merespon kebutuhan bisnis dengan lebih cepat. Nah, kalau buat big data, ini harganya lebih rendah ya, low price point for small customer. Kemudian dia layanannya terkelola dan mudah untuk pendeployan dan maintenance-nya. Kemudian fokusnya pada data dan lebih sedikit fokus pada manajemen basis data. Sebenarnya tujuan utamanya ini adalah untuk agility atau ketangkasan. Kemudian case yang lain, ini juga untuk software as a service, scaling kapasitas data warehouse untuk pertumbuhan permintaan. Kemudian bisa menambahkan fungsional analitik ke aplikasi. Jadi secara otomatis ada fungsi analitiknya. Yang ketiga, mengurangi biaya perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi kalau butuhnya untuk data warehouse, pakailah Redshift karena ini ada kemampuan analitiknya untuk ke aplikasi. Nah, ini Amazon Redshift. Jadi singkatnya sih dia buat layanan data warehouse ya, supaya cepat dan dia fully managed seperti itu. Kemudian si Redshift ini juga didesainnya untuk memberikan kinerja tinggi yang konsisten. Yang keempat kita kenalan dengan Amazon Aurora. Nah, kalau Amazon Aurora ini database relational yang kompatibel dengan MySQL dan Postgre yang dibangun untuk cloud. Jadi ini relational database ya, seperti itu. Manfaat dari layanan Aurora ini yang pertama terkait dengan ketersediaannya. Nah, ini ya, fast and available, tinggi ini. Yang kedua, eh, mudah untuk diarsipkan dengan menggunakan query SQL. Yang ketiga, terkait kompatibilitasnya dengan mesin database MySQL dan Postgre ini kompatibel. Yang keempat, pay as you go, berarti bayarnya sesuai dengan penggunaan. Yang kelima, terintegrasi dengan fitur kayak Amazon Database Migration Service sama AWS Schema Conversion Tool. Nah, fitur-fitur itu didesain buat ngebantu untuk mindahin dataset ke Aurora. Kemudian terkait tersediaannya tinggi untuk Amazon Aurora ini. Nah, kenapa sih kita harus pakai Aurora daripada opsi yang lain? Misalnya kayak Amazon RDS gitu ya, kenapa kita pakainya Aurora? Nah, kalau dia di modulnya dituliskan bahwa ada 15 read replika yang bisa digunakan untuk mengurangi kemungkinan kehilangan data. Ini alasan kenapa pakai Amazon Aurora dibanding Amazon RDS. Kemudian resilient desainnya seperti ini. Kalau sampai terjadi kerusakan data, Amazon Aurora ini tidak perlu ngebalikin ke log gitu ya. Tapi dia tinggal Amazon Aurora ini memindahkan cache buffer keluar dari proses basis data dan menjadikannya tersedia saat mulai diulang. Jadi nggak khawatir kalau ada kerusakan data. Jadi kalau teman-teman nyari yang ketersediaan dan scalabilitasnya tinggi, teman-teman bisa pilih Amazon Aurora karena dia juga bisa ngurangin biaya database sekaligus meningkatkan keandalan basis data. Karena yang tadi ya, yang tersedia di beberapa EZ seperti itu. Nah, cara pilihnya gimana? Teman-teman lihat kebutuhannya. Kalau kebutuhannya untuk Enterprise Class Relational Database, teman-teman boleh ambil Amazon ADS, pakai Amazon ADS. Kalau butuh yang cepat, fleksibel, NoSQL Database Service, teman-teman pakainya yang Amazon DynamoDB. Kalau teman-teman pengen akses sistem informasi atau fitur aplikasi yang nggak didukung oleh
AWS database, maka teman-teman pakai database yang ada di Amazon EC2. Kalau ada specific case, teman-teman pakainya yang AWS Purpose Built Database Service. Seperti itu. Penutupnya, jadi di modul ini teman-teman kenalan dengan Amazon ADS, kemudian teman-teman mengidentifikasi fungsi yang ada di Amazon ADS. Yang kedua tadi ada DynamoDB, mengenal fungsinya juga, terus Redshift sama Aurora.